setiap saat dari tahun ke tahun nanti harga. Pemirsa, bertemu lagi bersama saya Buru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat dan terberkati setiap harinya. Amin. Baiklah pemirsa, di video kali ini saya mau bahas satu video yang cukup viral di TikTok dan juga Facebook dan sosial media lainnya. Jadi ada seorang TKI yang berasal dari Madura, tepatnya dari Indonesia ya, yang pulang dari Malaysia membawa emas dan sampai di bandara Indonesia terkena cukai yang cukup banyak ya pemirsa, sebanyak 22 juta. Amboy banyaknya. Jadi kita akan lihat kronologi dan juga penjelasan kenapa bisa sebanyak itu kena cukai ya kan. Jadi kita langsung saja lihat bersama ya pemirsa. Jumpa kembali bersama. Jadi bisa di subscribe ya pemirsa. Teman-teman, ada kabar yang sekarang lagi viral dan heboh di media sosial TikTok, Facebook, dan lain sebagainya perihal TKI pulang dari Malaysia di Bandara Juanda terkena tarif bea cukai sebesar 22 juta. Ini mengejutkan banyak pihak dan menjadi banyak pertanyaan. Seperti apa sebenarnya beli tanah pemirsa. Kemudian seperti apa nanti aturannya. Simak terus video sampai tuntas. Jangan lupa like, subscribe, dan jika bermanfaat tolong bantu share ke media sosial Anda. Bahasa Madura pemirsa. 100 gram. 100 gram. Beda saya dinamira jo 90 gram berapa deh? Beda capok bedung juta, beda dulu ekor juta. Berapa gram sih sampai sebanyak itu kena cukai ya? Capok berapa aja? Hah? 9 juta. Aduh, kalah. Seorang TKW Malaysia asal Madura ketika pulang membawa emas seberat 160 gram. 160 gram. Biasa banyak. Banyaknya. 160 gram. Ini kalau kita rupiahkan dalam harga sekarang itu sekitar 124.745.000 rupiah atau sekitar 36.800 ringgit Malaysia. Tentu ini perbuatan yang tidak wajar karena pulang membawa emas sebanyak atau seharga ratusan juta. Kemudian di Bandara Juanda di bea cukai terkena pajak setelah dihitung sekitar 22 juta. Kenapa demikian? Saya bacakan aturannya. Ketentuan membawa barang-barang dari luar negeri telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 203 PMK titik 04 2017 tentang impor barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut udara, laut, dan lain sebagainya, pelintas batas, dan barang kiriman. Regulasi ini menggantikan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam PMK nomor 188 PMK titik 04. Bermakna berarti memang ada undang-undangnya ya pemirsa. Pemerintah Indonesia menetapkan batas biaya masuk barang bawaan penumpang sebesar 500 US dollar per orang, yang sebelumnya cuma 250 US dollar per orang. Artinya ketika kita membawa barang dari luar negeri nilainya di atas 500 US dollar,
atau kalau dirupiahkan itu sekitar 7 juta rupiah, maka akan dikenakan pajak biaya masuk atau pajak biaya cukai. Di negara lain juga menerapkan hal yang sama, biaya masuk ini. Malaysia Bahkan misalnya, di Indonesia kalau pulang ya dari negara mana saja kalau bawa handphone lebih dari satu ya, 1 atau 2 gitu saya kurang pasti. Kena cukai juga pemirsa. Hanya dibatasi gitu. 125 US dollar, masih mendingan Indonesia. Thailand itu 285 US dollar, Indonesia masih mendingan, jadi teman-teman tidak perlu khawatir kok apa-apa pajak, enggak. Kemudian Inggris 557 US dollar. Jadi bukan hanya di Indonesia saja, semua negara ada ya undang-undang seperti itu. China 764 US dollar dan Amerika sendiri menetapkan 800 US dollar. Amerika aja negara besar begitu, negara canggih, ke negara masing-masing. Juga ada cukai. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan cukup membantu teman-teman dan tidak melakukan hal yang sama. Kalau banyak uang dikirim saja, kalau banyak emas dijual kemudian uangnya juga dikirim. Kalau mau beli handphone yang mahal juga di Indonesia banyak, yang bagus juga banyak. Saran saya pulang hanya membawa uang secukupnya untuk perjalanan dari luar negeri sampai ke rumah. Itu jauh lebih aman dan tidak berisiko bayar atau kena biaya masuk atau biaya cukai. Sampai di sini perjumpaan kita. Oke. Jadi begitu ternyata pemirsa, 160 gram lebih banyaknya. Datin ke gimana? Tapi ya mungkin saja ya kan mbaknya ini simpan duit itu melalui emas seperti itu ya kan. Karena kalau emas disimpan kan setiap saat dari tahun ke tahun nanti harga dari emas itu akan naik. Beda dengan kalau simpan duit ya, nabung duit itu kadang tangan gatal ya pemirsa, pengalaman ya. Gatal tangan pemirsa kalau pegang duit begitu, apalagi kalau kita tengok tuh di ATM ya, ada nominal yang sekian-sekian tuh gatal sangat mau shopping. Nah, kalau emas kan disimpan, dia bisa menjadi simpanan untuk masa depan. Ya kan, beda lah. Apalagi kalau seperti nasihat Bapak ini tadi, ada duit dikirim ke kampung. Gini ya pemirsa, kalau menurut saya pribadi saya ya, jangankan kawan ya pemirsa, saudara saja kalau masalah uang, aduh susah sangat pemirsa, susah sangat ya kan. Jadi mbak ini mungkin kerjanya, tak tahulah dia kerja di kilang atau di kedai makan ataupun menjadi orang kaji ya, pembantu rumah tangga, itu saya tak pasti. Tapi kalau dia udah kerja sampai bertahun-tahun ya kan, 5 tahun atau lebih, ya wajar saja lah dia mempunyai emas sebanyak itu untuk tabungan ya kan. Mungkin mbaknya berpikir menabung menggunakan emas seperti itu, nanti kalau susah ya kan bisa emas itu menjadi digadaikan ya kan. Karena kalau zaman sekarang kita minjem uang tidak ada jaminan, itu orang nggak akan bakalan mau meminjamkan pemirsa. Bahkan kalau kita pergi ke pajak gadai pun, kalau kita mau meminjam uang kepada pajak gadai itu, kalau tidak ada barang yang mau kita gadaikan itu mereka tidak akan memberikan ya kan. Beda kalau dengan uang bisa cepat habis ya kan. Nah, itu adalah penilaian saya ya, karena pikiran saya juga seperti itu. Saya lebih bagus menyimpan uang itu menggunakan seperti ya emas ya kan, dalam bentuk emas, tabungan tuh seperti emas. Jadi kalau saya lebih bagus membeli emas daripada beli baju. Baju besok-besok udah rusak, tapi kalau emas kita simpan besok-besok tuh harganya bisa makin tinggi ya kan, bisa untuk kita simpan untuk anak kita begitu ya kan. Nah, apalagi kalau mbak ini kan kerja di Malaysia, kita kan nggak tahu dia kerja sebagai apa. Jadi dia mau nabung menggunakan emas seperti itu. Nanti kalau dia pulang, dia tidak kerja, dia bisa jual emas itu di Indonesia dan bisa membuka usaha begitu.
Apalagi kalau dia sudah tidak kerja lagi di Malaysia kan, tidak perlu lagi susah-susah mau mikir ya kan duit mau dari mana gitu. Sudah ada emas, bisa diolah kembali, di rolling kan untuk menjadikan usaha modal ya kan. Begitu pemirsa. Tapi setiap negara itu memiliki undang-undang masing-masing ya kan. Seperti yang dijelaskan Bapak di dalam video tadi ini, setiap negara, semua negara mempunyai undang-undang untuk membayar cukai. Bahkan negara Amerika Serikat yang sudah maju sekali seperti itu pun bayar cukai juga pemirsa. Jadi kalau bayar cukai itu sebenarnya untuk tabungan negara juga ya kan. Di Malaysia juga ada bayar cukai. Bayar cukai di Malaysia ini, rakyatnya semua bayar cukai. Tapi kembali lagi nanti akan dikasih ke rakyat ya melalui bantuan-bantuan yang seperti yang pernah saya jelaskan di video-video saya sebelum-sebelum ini gitu pemirsa ya kan. Jadi ya mudah-mudahan lah uang yang seperti Mbak ini bayar cukai sebanyak 22 juta bisa beli tanah pemirsa. Itu dimasukkan ke uang kas negara ya kan, bukan masuk uang pocket ya kan. Just kidding ya. Saya yakin setiap undang-undang yang dilakukan oleh negara itu adalah untuk kebaikan rakyat juga pemirsa. Jadi kita sebagai rakyat itu ya patuhi saja, itu kan untuk kemajuan negara kita sendiri gitu. Lihat saja sekarang Indonesia banyak sekali loh pembangunan yang telah dilakukan Pak Jokowi ya kan. Nah, jadi itu saja pemirsa. Kalau tidak mau bayar cukai ya pindah saja ke planet Mars. Just kidding ya. Tapi itulah ya pemirsa. Kasihan juga sih sebenarnya kalau TKI ini ya kan sudah bekerja siang malam, apalagi kalau menjadi pembantu rumah tangga di luar negara ataupun di dalam negara sendiri kan kita tahu gimana jam berapa bangunnya, jam berapa tidurnya. Sampai ke Indonesia kena pajak lagi. Aduh, ya itulah undang-undang. Jadi itu sajalah ya video kali ini pemirsa. Semoga ada keringanan sedikit nanti diberikan Pak Jokowi. Jadi itu saja di video kali ini ya pemirsa. Panjang-panjang nanti jadi entah kemana-mana saya cerita ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Ambil sesi positifnya ya pemirsa. Dan apa pendapat pemirsa mengenai video yang saya reaction ini? Apakah wajar terkena cukai sebanyak 22 juta atau memang tidak wajar? Silahkan memberikan komentar yang baik-baik di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye-bye.